Sometimes I tend to lose myself out here on my own. I never seem to get it right, but I guess that's how it goes. Ever since you came around, can't nobody hold me down. You showed me how to find myself when I needed it the most. I've been up all night, no sleep, 'cause I feel I'm always screaming all night, no sleep, 'cause I feel I'm always screaming. Wide awake, that's so cute, and something so weird. You know I've been up all night, no sleep, 'cause I feel like I'm always. I'm never gonna find my way if I don't learn to let go. The past is the past, today's today, and there's things I can't control. The circles underneath my eyes tell the truth that I've been trying to hide. I've been waiting for you way too long to come and take me home. I've been up all night, no sleep, 'cause I feel like I'm always screaming all night, no sleep, 'cause I feel. Mulai tahun 1322 sampai sekarang sudah kurang lebih 756 tahun. Karena dengan Bapak Bupati itu setiap tahun diadakan Hargalu itu, hari jadi kota Lumajang. Bukan Lumajang kalau dulu, tapi Lamajang. Nah, gitu. Lamajang waktu apa itu Arya Wiraraja ada di benteng di lokasinya di sana dulu termasuk pendoponya di sebelah timur makam itu. Karena sekarang sudah kebanyakan masyarakat yang meninggal, lalu digali itu bekas-bekasnya itu. Jadi ini Arya Wiraraja ini ada di sini menjadi pemimpin ada di Lamajang ini selama itulah mulai tahun 1322. Setelah itu Arya Wiraraja itu banyak pemberontak yang dari luar atau yang bukan dari luar, dari orang lain, bukan, hanya dengan famili atau saudara-saudaranya seperti Minak Jinggo. Minak Jinggo itu tempatnya di Banyuwangi sana, Minak Jinggo. Setelah itu di sini dikuasai oleh Arya Wiraraja. Berhubung Minak Jinggo meskipun ya membanting tulang untuk akan menumpas Arya Wiraraja, tapi tidak berani, tidak mempan. Begini kan sudah mampus, sudah kembali ke rumahnya. Setelah itu Minak Jinggo itu tidak Minak Jinggo itu tidak puas karena Arya Wiraraja masih tetap ada menjadi pemimpin di Lamajang ini. Berhubung di sini mampu sekali Arya Wiraraja, berhubung lokasinya Arya Wiraraja di sini 135 hektar ini, 100 dusun benteng ini, bukan biting tapi benteng. Nah, bentengnya Arya Wiraraja selebar 135 hektar itu dikasih hadiah oleh Raden Wijaya dari Majapahit. Berhubung Arya Wiraraja dulu sebelum ada di sini itu menjadi wakilnya Raden Wijaya di Majapahit. Berhubung Majapahit dihancurkan oleh oleh tentara, oleh Raja Islam dari Demak itu, yang dipimpin Raja Demak itu namanya Raden Patah. Ingat-ingat itu kalau masih belum dipelajari. Raden Patah itu dari Demak itu datang ke Majapahit itu bukan mengajak perang, bukan, hanya kompromi supaya sekarang juga Raden Wijaya saya minta dengan hormat supaya pindah ke agama Islam, gitu.
berhubung memang ya Raden Wijaya itu memeluknya itu agama Hindu. Nah, itu setelah itu bersumpah saya sampai titik darah penghabisan tetap akan memeluk agama Hindu, katanya Raden Wijaya. Ya sehari itu sudah dihancurkan Majapahit. Sampai sekarang pun istananya berapa puluh tahun, berapa 700 tahun tidak diketemukan istananya di Majapahit di Mojokerto sana. Nah, itu. Jadi setelah itu Arya Wiraja pulang ke kelahirannya sendiri di Madura Sumenep selama 22 tahun menjabat menjadi adipati. Kalau sekarang mungkin adipati itu ya kemungkinan ya bupati itulah namanya. Menjadi adipati selama 22 tahun ada di Sumenep, Madura. Setelah itu mendapat 22 tahun lalu pulang kembali lagi ke Lamajang ini. Ke Lamajang ini sampai titik darah penghabisan ada di Lamajang ini. Itu makamnya di makam yang sebelah timur ada kain-kain putih yang dibungkus pada nisannya itu. Nah, itu Arya Wiraja. Setelah biasanya di sini ini pengunjungnya ramai atau sepi? Oh di sini ya setelah ada berita-berita ini ya ada corona ini sudah sampai sekarang pun sudah macet. Sebelum ada corona ini itu dari Jepang ada yang kunjung ke sini datang dari Jepang itu nyewa mobil di Jakarta katanya, tapi sudah bisa berbahasa Indonesia karena sudah sering sekali itu meneliti ke Lumajang ini, ke Jawa Timur ini. Itu Jepang. Lalu dari Sumatera Barat itu, orang 8 dari Sumatera Barat datang ke sini. Apalagi yang dari Jakarta. Memang Jakarta sudah di sini sudah termasuk sendiri sudah termasuk daerahnya sendiri Lamajang sampai ke Jawa Timur ini. Ada program biasanya yang membersihkan situs Biting ini masyarakat sekitar atau orang lain? Ini bukan masyarakat ini, memang ada jupel. Saya ini jupel. Jupel itu juru pelihara. Tidak ada masyarakat sedikit pun, satu pun itu yang membantu membersihkan situs ini. Hanya saya bersendiri di sini. Itulah. Itu yang nugas saya itu dari kebudayaan pusat. Dari kebudayaan Jakarta lalu ke Trowulan sana, Mojokerto, di Majapahit sana. Itu. Saya mau bertanya Pak, apa program pemerintah dalam melestarikan situs Biting? Program melestarikan situs Biting ini ya menunggu dari pusat. Karena nanti ya kalau yang aslinya nanti dirubah, nanti menghilangkan keasliannya. Apa yang mau diterangkan di sejarah ini. Nah, itulah. Biarpun begini sudah, meskipun di Trowulan sana ya begitu. Ya, hanya gundukan bata yang ke atas. Yang ke atas itu banyak yang tidak diketemukan yang ada di Mojopahit sana, di Mojokerto sana. Di bukit-bukit itu, di bukit-bukit gunung sana itu tidak bisa yang sulit dijangkau di atas bukit. Itu taruhan di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sejarah tempat bersejarah situs Biting ini. Situs Biting yang terletak di Dusun Biting, Desa Putorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, merupakan tempat bersejarah dan permukiman rakyat dari masa Majapahit hingga Kerajaan Mataram Islam. Hal ini didasarkan atas penelitian arkeologi dan cerita rakyat. Hasil penelitian arkeologi menjelaskan dan menunjukkan bahwa situs Biting ini merupakan tempat bersejarah dan dulunya merupakan permukiman
tentara Lumajang dan membangun benteng pertahanan di Kuta Renong. Karena kecewaan terhadap pemerintah Majapahit tidak memenuhi janjinya untuk memberi kekuasaan Arya Wiraraja Lumajang Tigang Juru yang meliputi daerah Lumajang, Panarukan, dan Belambangan, pada tahun 1316 Masehi, Nambi dan kekuatannya dapat ditumpas oleh pasukan Jayanegara di Pajarakan, dan Lumajang kembali di bawah kekuasaan Majapahit. Daerah Lumajang oleh Hayam Wuruk diserahkan kepada putranya, yaitu Ray Wirabumi. Saat ini berubah menjadi Kuta Renon dan menjadi daerah pemukiman dan pertanian serta lokasi tinggalan-tinggalan purbakala. Situs Mbiting merupakan daratan yang dikelilingi aliran sungai, yaitu Sungai Bondoyudo di sisi utara, Sungai Winong di sisi timur, Sungai Cangkring di sisi selatan, dan Sungai Ploso di sisi barat. Di sepanjang sisi sungai-sungai itu terdapat dinding dan 6 menara benteng yang dibuat dari susunan bata. Ditemukan pula peninggalan yang terdiri dari fragmen tarakota, fragmen gerabah, fragmen logam, fragmen keramik, dan fragmen tulang dan gigi dari binatang yang ditemukan oleh Abbas pada tahun 1992.